Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anak, kita harus rajin belajar. Pada kesempatan hari ini, terutama materi fikih, kita harus mempelajari materi fikih agar kita bisa mengetahui tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Materi fikih sholat id ini adalah materi ke-3.8, yaitu memahami ketentuan sholat id. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu 1. Menjelaskan pengertian sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, menjelaskan dan menyimpulkan hukum sholat id. Yang ketiga adalah mempraktikkan tata cara sholat id. Demikian video pembelajaran materi fikih kelas 4, materi sholat idain. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 4 semester 2 materi sholat idain. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan sholat idain. Kedua, menjelaskan hukum sholat idain. 3. Menyebutkan sunah-sunah sholat idain. 4. Menjelaskan tata cara sholat idain. 5. Menjelaskan manfaat sholat idain. Sholat idain yaitu meliputi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Pengertiannya nanti akan dijelaskan apa pengertian sholat Idul Fitri dan pengertian sholat Idul Adha. Yang kedua, menjelaskan hukum sholat idain, yaitu nanti bagaimanakah hukum melaksanakan sholat id. Ketiga, menyebutkan sunah-sunah sholat idain, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika hari raya Idul Fitri, kegiatan yang dilakukan sebelum sholat Idul Fitri adalah melakukan takbir yang biasanya dilakukan di masjid atau musola. Kegiatannya diantaranya menabuh beduk maupun kentongan yang diikuti dengan membaca takbiran dilakukan bersama-sama. Biasanya takbiran itu bisa dilakukan secara takbiran berkeliling desa yang diikuti oleh semua warga di desa itu, mengelilingi desa bersama-sama dengan mengumandangkan takbir yang diikuti oleh seluruh desa itu. Pagi harinya dilaksanakan sholat id bisa dilakukan di lapangan maupun di masjid secara berjamaah. Terkadang orang yang merantau akan pulang ke desanya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dan merayakan hari raya Idul Fitri di desanya masing-masing. Sholat Idul Fitri yang dilakukan di lapangan itu biasanya dilaksanakan di kota-kota besar, yang mana masjidnya tidak cukup menampung
masyarakat yang ingin melaksanakan sholat Id secara bersama-sama. Kegiatan menyembelih hewan, baik itu sapi maupun kambing, biasanya dilaksanakan pada waktu Hari Raya Idul Adha. Biasanya penyembelihan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Penyembelihan hewan sebelumnya diadakan panitia penyembelihan kurban, sehingga dalam penyembelihan kurban nantinya akan berjalan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Untuk penyembelihan hewan kurban biasanya dilakukan di depan masjid atau halaman masjid. Pengertian sholat Id. Sholat Id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Biasanya sholat Id dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Id biasa disebut dengan sholat Idain, artinya 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan oleh umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata fitri yang artinya kembali, dan fitri berarti berbuka. Jadi, Idul Fitri berarti kembali berbuka setiap 1 Syawal. Dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahmi ke tempat saudara atau tetangga untuk saling. Sunnah Idul Fitri. 1. Mandi sebelum sholat Id. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus. Keempat, makan dan minum terlebih dahulu. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda. Di sini, jalan berbeda itu tidak sama ketika jalan yang digunakan ketika berangkat. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari sampai setelah sholat Id. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata Id yang artinya kembali, dan Adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban. Yang disembelih biasanya berupa kambing, sapi, kerbau, maupun hewan kurban.
untuk penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sunnah sholat Idul Adha. Yang pertama, mandi sebelum sholat Idul Adha. Jadi, sebelum berangkat sholat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, tidak makan dan minum terlebih dahulu. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Melewati jalan yang berbeda. 5. Mendengarkan khutbah Idul Adha. 6. Mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 14 Dzulhijjah. Untuk hukum sholat Idain, menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri hukumnya sunnah mu'akkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan sholat Id. Dengan begitu, semoga kita dianggap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi, hukum sholat Id di sini adalah sunnah mu'akkad. Tata cara sholat Idain. Yang pertama yaitu niat sholat. Untuk yang kedua yaitu takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu. 4. Takbir 7 kali, dan di antara takbir disunatkan membaca tasbih. 5. Membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat, dilanjutkan ruku iktidal dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua, sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dilanjutkan dengan khutbah sholat Id. Untuk hikmah sholat Id, yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah. 2. Memupuk rasa persaudaraan. 3. Saling mengenal. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Menanamkan persamaan derajat. 6. Menguatkan tali silaturahmi. 7. Menyebarkan syariat Islam. 8. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat. Menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran.